Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini Ananda sekalian senantiasa sehat, begitupun dengan keluarga Ananda. Dan mari kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar bersama meskipun hanya secara daring. Padahal sebenarnya ibu rindu sekali ingin bertemu dengan kalian. Namun apa boleh buat, untuk menjaga kesehatan kita bersama, kita harus tetap semangat belajar ya. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Anakku sekalian, kita belajar pada kesempatan ini tentang Quran Surah Al-Kafirun, surah ke-109 yang diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Mengapa sih Bu Guru dipelajari lagi? Kita kan sudah pelajari surah Al-Kafirun, bahkan sudah hafal. Anakku sekalian, tujuannya adalah agar anakku sekalian terbiasa membaca Al-Quran secara tartil, secara pelan, membacanya nggak dibalap-balap ya. Kemudian agar anakku sekalian semakin mahir menerapkan hukum bacaan dalam Quran surah Al-Kafirun. Kemudian anakku sekalian mampu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dianjurkan dalam Quran surah Al-Kafirun. Kemudian mampu membacanya tadi sudah, mampu menulisnya dan menghafalnya dengan baik dan benar. Kemudian sebelum kita membaca Quran surah Al-Kafirun, kita harus memperhatikan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun, yaitu mad asli dan mad tabid yang pernah kita pelajari sebenarnya di kelas 4 dan 5. Mad asli atau mad tabid itu terbagi 3, yaitu mad fathah apabila tanda fathah bertemu dengan alif. Ya, apabila mad fathah bertemu dengan alif tanpa harakat, dibaca a panjangnya 2 harakat. Kemudian yang kedua mad kasrah apabila tanda kasrah bertemu dengan ya sukun, maka dibaca i. Contohnya dal berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun, dibaca di, panjangnya 2 harakat. Kemudian mad dhamma apabila dhamma bertemu waw sukun, contohnya dal bertemu waw sukun, dibaca du, panjangnya 2 rakaat. Jadi di sini sudah ada contohnya abiduna, itu contoh mad dhamma. Kemudian mad kasrah contohnya dinukum. Kemudian mad fathah contohnya abidu ya. Nah, mudah-mudahan Anda masih ingat lagunya tentang mad tabi. Fathah bertemu alif dibaca a, namanya mad fathah. Pintar, masih diingat ya. Alhamdulillah. Kasrah bertemu ya sukun, dibaca i, namanya mad kasrah. Dhamma bertemu waw sukun, namanya du, namanya u ya, bacanya u, namanya mad dhamma. Afwan ibu salah kata sedikit ya. Baik anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan mad asli. Tapi sebelumnya ibu jempol dulu untuk anakku yang masih ingat pelajaran kelas 4-5 tentang mad tobi. Pada kesempatan kali ini kita tambahkan ilmu kita, yaitu mad jaiz munfasil apabila mad asli bertemu dengan hamzah atau alif dalam 2 kata. Jadi contohnya adalah wala. Ini ada salah tulisnya berpisah, padahal tadinya ibu sudah tulis bagus loh, tapi ternyata tampilannya alifnya mad tabidnya berpisah dari huruf la. Jadi wala antum itu bertemu alif antum. Jadi wala itu mad, la-nya mad fathah bertemu dengan alif antum ya. Dibaca panjang 2 rakaat sampai 5 rakaat. Namun anakku sekalian perlu ingat ketika membaca surah Al-Quran, jika mad jaiz munfasil dibaca 2 rakaat, maka sebaiknya dibaca seterusnya 2 rakaat. Namun jika dibaca panjangnya 4 rakaat atau 5 rakaat, maka sebaiknya selalu dibaca
5 harakat. Apalagi jika dalam berlomba itu harus diperhatikan karena masuk dalam penilaian. Kemudian selanjutnya mari sama-sama kita baca Quran Surah Al-Kafirun dengan menerapkan hukum bacaan yang baru saja kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anakku sekalian juga bisa mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar dengan cara mendownload TS Reader, kemudian men-scan barcode yang ada pada buku painya, ya. Itu cara lain untuk mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Kafirun. Itu suaranya jauh lebih bagus dibanding suaranya Ibu Saleha, ya. Ya, jadi anakku sekalian silakan membaca Quran Surah Al-Kafirun secara berulang-ulang sampai mahir. Kemudian setelah itu anakku sekalian bisa menghafalkannya dengan baik dan benar, ya. Perhatikan ayat 3 dan 5, ayatnya sama. Jadi ketika Anda sudah paham bahwa ayat 3 dan 5 sama, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang membaca surah Al-Kafirun yang tidak mau habis-habis dibaca, ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita anakku sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.